Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke kota Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita semua bersuka cita karena kita merayakan pesta ulang tahun dari Kristus. Dan doa kita adalah supaya Kristus sungguh-sungguh hadir dalam hati kita, memperbaharui kita, sehingga kita juga bisa menjadi seperti Kristus sendiri. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan kisah yang disampaikan oleh pengarang Injil Lukas ini mengenai kelahiran Yesus. Ada beberapa hal yang saya mau ajak Anda untuk dalami. Pertama, kita melihat bahwa Yesus lahir dalam kegelapan. Kedua, Yesus sang bayi bisa ditemui di atas palungan, di dalam palungan. Kegelapan, palungan, dan yang ketiga, para gembala. Apa artinya dari hal-hal ini? Pertama, kita melihat bagaimana Yesus lahir dalam kegelapan. Anda tahu Yesus lahirnya jam berapa? Apa Yesus lahir siang hari, sore hari, atau malam hari? Biasanya kalau kita dengar cerita Natal dan kita sudah membayangkan kisah Natal, kita bayangkan bahwa Yesus lahir di malam hari. Apakah ini secara jelas dikatakan dalam bacaan Injil yang baru saja kita baca? Tidak secara jelas. Jadi kita tidak tahu persis Yesus lahirnya itu siang, sore, atau malam. Seringkali karena kita berpikir bahwa para malaikat ini menampakkan diri kepada para gembala yang jaga malam, itu berarti Yesus lahir di malam hari. Belum tentu.
Yang pasti adalah bahwa Yesus lahir dalam kegelapan dunia, yang berarti kegelapan dosa. Dan ini dikatakan dalam bacaan pertama, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah menyaksikan terang yang hadir. Dan terang itu tentu tidak lain adalah Kristus sendiri. Jadi Yesus lahir di tengah situasi manusia yang penuh dengan dosa. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Natal, kita melihat salah satunya tentu Herodes. Anda kenal bagaimana Herodes ini bisa punya hati untuk membunuh para bayi seperti dikatakan dalam kitab suci. Demi apa? Melindungi dirinya. Bukan hanya itu, kitab sejarah menjelaskan bagaimana Herodes ini begitu kejam. Demi kuasanya, dia sampai bersedia membunuh istri yang dia cintai, bahkan membunuh 2 anaknya. Luar biasa kejamnya. Anda bisa bayangkan seorang yang penuh dengan kuasa duniawi ternyata juga tidak dipenuhi dengan ketenangan hati. Ternyata juga tidak dipenuhi dengan sukacita. Inilah tipuan dosa. Kalau kita hidup dalam dosa, mengejar dan melekat hanya pada berbagai hal duniawi seperti kuasa, kekayaan, kenikmatan dunia, kita akan dikuasai oleh dunia. Tidak ada terang dalam hidup kita. Kita hidup dalam kegelapan. Kita juga melihat tokoh. Kalau kita dengar bagaimana Yesus dilahirkan di kandang hewan, alasannya karena apa? Ini karena tidak ada tempat buat keluarga kudus untuk Bunda Maria bisa melahirkan di tempat yang pantas. Anda bisa bayangkan bagaimana para pengelola tempat penginapan ini kok sampai tidak punya hati. Kok tega? Padahal kalau kita melihat seseorang yang udah hamil besar, mau melahirkan, apa yang akan Anda lakukan? Pasti kita yang bisa ikut merasakan bagaimana perasaan wanita tersebut berusaha untuk membantu, memberikan yang terbaik, apapun yang kita punya, yang terbaik yang kita bisa berikan, kita berikan kepada wanita yang hamil ini supaya bisa lebih nyaman, lebih sehat. Tapi kenapa dalam situasi Bunda Maria dan Santo Yosef, Bunda Maria harus melahirkan di kandang hewan, di mana mereka-mereka yang punya kamar, punya rumah, kok nggak ada yang peduli? Itulah kegelapan dosa. Walaupun di depan kita ada hal-hal yang kita perlu perhatikan, yang sudah begitu jelas membutuhkan bantuan kita, tapi seringkali kita tutup mata, tidak peduli, tidak punya hati karena hanya sibuk dengan urusan kita saja. Tidak heran kalau dikatakan Yesus lahir dalam kegelapan. Dan Yesus lahir di kandang hewan dan dibaringkan di palungan. Apa sih palungan itu? Palungan kan tempat makan hewan. Apa artinya Yesus terbaring sebagai seorang bayi di palungan? Kita bersyukur bahwa hari ini Allah menjadi manusia. Allah yang begitu besar, begitu luar biasa, begitu hebat, mau menjadi seorang manusia yang terbatas. Apalagi Yesus ini adalah seorang bayi. Bayi bisa buat apa? Bayi sangat terbatas,
bayi sangat lemah dan bayi perlu dilindungi. Apa artinya Yesus Allah menjadi manusia, lahir sebagai seorang bayi? Ini artinya Yesus mau hadir di mana kita berada dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Yang kita mau cintai itu kan biasanya yang berkuasa, yang hebat, yang uangnya banyak kita ikutin. Itu yang dunia bisa tawarkan. Tapi yang dunia tawarkan itu gak ada yang kekal, segera akan berlalu. Bagaimana kalau udah berlalu? Lalu apa yang kita cari? Apa yang kita ikutin? Tapi Yesus lahir sebagai seorang bayi dengan segala keterbatasannya. Dia mau memeluk situasi kita manusia apa adanya, sebagaimana kita dengan segala keterbatasan kita. Bahkan dia mau lahir di kandang hewan dan terbaring di atas palungan. Palungan ini menjadi seperti lambang hati kita, di mana Yesus mau lahir dalam hati kita. Siapapun kita, betapapun kita terbatas, bahkan betapapun gelap masa lalu kita, selalu Yesus mau hadir buat kita untuk menjadi terang dan mengubah kita semua untuk hidup dalam terang Yesus. Pertanyaannya, kita mau gak menerima Yesus di dalam hati kita? Dan kalau kita menerima Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, kita juga bisa ikut serta di dalam karyanya Tuhan. Seperti para gembala dipakai oleh Allah. Mereka yang paling sederhana, justru mereka yang bisa mendengar, menerima, melihat Yesus yang hadir di dunia. Dan Anda bisa bayangkan, para gembala ini bersatu dengan para malaikat, dengan laskar surgawi untuk memuliakan Tuhan. Mereka yang sederhana, mereka yang kurang dianggap di dunia, malah mereka yang dipakai oleh Tuhan. Siapapun kita, Tuhan bisa pakai kita untuk karyanya, menjadi bagian dari kisah Tuhan. Kalau hari ini kita bersyukur bisa hadir di gereja, Anda sekalian seneng gak bisa ikut misa Natal di gereja? Puji Tuhan, senang sekali. Habis ini mungkin Anda udah punya rencana macem-macem. Tapi gak semua orang seberuntung Anda bisa dengan berbagai fasilitas yang Anda bisa nikmati. Salah satunya adalah mereka yang baru aja terkena bencana dari Semeru. Tentu mereka mengalami banyak trauma. Ada umat kita yang pada bantu untuk pergi ke Semeru, terutama OMK dan anak-anak beasiswa UKDC yang dibiayai oleh Romo-Romo Dominikan. Mereka pergi untuk menemani para korban, juga bawa bantuan ya ke yang terpengaruh dari Semeru. Lalu mereka ini cerita bagaimana para korban ini juga sangat takut, banyak sekali yang sakit. Banyak yang cerita mereka udah berusaha untuk bangun rumah sebaik mungkin, kumpulin uang, sekarang rumahnya rusak. Jadi bagaimana dengan masa depan mereka? Mereka gak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan mereka. Tapi syukur pada Tuhan, anak-anak kita, anak-anak OMK
yang datang ke sana dan tinggal bersama para korban untuk beberapa hari itu terus berusaha untuk menjadi berkat buat orang-orang yang terpengaruh ini. Dan kalau Anda tahu, walaupun mereka ini hadir dari latar belakang keluarga yang sangat sederhana, tapi mereka bisa menjadi berkat yang luar biasa buat para korban. Salah satunya ada anak beasiswa ya, namanya Flora. Saya udah minta izin sama Flora untuk sedikit cerita tentang dia, karena dia dibiayai oleh beasiswa ASA, Romo-Romo Dominikan. Flora ini asalnya dari Nias, dan dia punya kisah dari dia masih kecil, baru umur 3 bulan, mamanya udah meninggal. Bayangkan, dia baru umur 3 bulan, mamanya udah meninggal. Berapa bulan yang lalu papanya meninggal karena sakit. Dan waktu mamanya meninggal karena dia ini papanya gak punya kemampuan untuk besarin dan rawat anak-anaknya, dititipin ke panti asuhan di Nias. Dan sesudah selesai SMA, kemudian suster-suster telepon kita Romo-Romo Dominikan untuk bisa gak kita ditolong. Makanya kita bisa bantu Flora. Tapi dengan latar belakang yang sangat sederhana, syukur pada Tuhan, Flora bisa main gitar, bisa main organ, bisa menghibur, prestasi akademiknya juga bagus, bahkan dikirim untuk lomba-lomba oleh universitas. Dan saat Flora dan teman-teman anak-anak beasiswa ini kunjungan, menemani beberapa hari, mendengarkan, menghibur, ajak anak-anak untuk main, bukan hanya kasih sumbangannya ya, bawa sumbangannya, tapi hadir bersama mereka. Walaupun dengan latar belakang yang sangat terbatas, tapi Tuhan bisa pakai dia untuk menjadi berkat buat banyak orang. Bagaimana dengan kita? Kita semua diundang supaya Yesus lahir dalam hidup kita. Yesus menggunakan kita supaya bisa menjadi alatnya dan bagian dari karyanya. Kalau kita mau membuka hati kita pada kelahiran Yesus untuk hadir dalam hati kita dan bisa menjadi terang buat banyak orang-orang di sekitar kita. Hari ini saya mengajak Anda nanti dalam keheningan, terutama saat doa sesudah komuni, untuk kasih selamat ulang tahun sama Yesus. Yesus selamat ulang tahun. Seringkali kita nunggu dapat hadiah kalau Natal, tapi yang ulang tahun kan Yesus. Anda kasih hadiah apa sama Yesus? Kasih hadiah sama Yesus hati Anda. Anda minta supaya Yesus mau hadir dalam hati Anda, memperbaharui hidup Anda, sehingga kita semua bisa jadi seperti Yesus. Selamat ulang tahun Yesus, hadirlah dalam hati kami. Amin.